Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karimir rahman khalaqal insan allamul bayan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pada pagi hari ini, hari Jumat, kita alhamdulillah sudah melakukan tilawah bersama ya, yang rutin kita laksanakan setiap hari Jumat ya, dan menjemput keberkahan hari Jumat. Hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, penghulu para hari atau pemimpinnya para hari. Dan salah satu sunnah-sunnahnya adalah ya banyak-banyak membaca Al-Quran, lebih khusus surah Al-Kahfi, dan juga diutamakan ya atau diperintahkan juga untuk banyak-banyak berselawat sebagaimana sabda Nabi, idza atakum yaumul jumu'ah faaksiru alayya minas shalah. Jika kalian didatangi oleh hari Jumat, maka banyak-banyaklah berselawat kepadaku. Kenapa? Fa inna sholatakum ma'ruratun alayya. Jika kalian berselawat pada hari Jumat itu, maka selawat kalian akan diperharapkan kepadaku. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan hari Jumat, termasuk kita hari ini. Insyaallah kita akan tadabburi beberapa ayat pilihan yang ada pada bacaan kita hari ini, yakni surah Thaha ya. Khususnya ayat 9 sampai ayat ya sekitar ayat 29 ya. Apa panjang apa banyak, tapi kan ayatnya pendek-pendek ya. Ayat 9 berbunyi, wa hal ataka hadisu Musa. Wa dan hal ataka, apakah telah sampai kepada wahai Muhammad hadisu Musa, kisah tentang Musa. Nabi Musa. Hadis itu kisah atau bicara perkataan tentang Nabi Musa ya. Umumnya sebagaimana saya telah sering singgung, bahwasanya kisah-kisah itu turun ya kepada Nabi besar Muhammad SAW itu karena pertanyaan-pertanyaan orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi bisa bertanya kepada Nabi Muhammad, atau mereka mengiring orang tanya itu Nabi Muhammad, dia tahu nggak itu kisahnya tentang Nabi Musa yang ketika mendapatkan wahyu, turunlah wahyu ya, sebagaimana telah saya ceritakan pada surah Al-Kahfi kemarin ya, tentang Ashabul Kahfi dan seterusnya. Biasanya begitu. Izra anaran faqala ahlihi umkusu inni anastu nara lali atikum minna biqabasin aw ajidu lan nari huda. Ya, di sini diterjemahkan wahal ataka di Musa, dan telah sampaikah kepada Muhammad kisah tentang Nabi Musa. Izra anaron, ketika dia itu melihat ya, ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya ya, keluarganya ini istrinya ya, tinggallah kamu di sini umkusu, maka saya umkusu itu artinya tinggal, maka saya yang umkusu tinggal. Inni anastu naro, sesungguhnya aku melihat api. La'alli atikum minha biqabasin aw ajidu ala nari huda ya. Moga-moga saja aku bisa mendapatkan qabas, itu adalah obor, semacam obor api, aw ajidu ala nari huda, atau aku bisa mendapatkan petunjuk dari api itu. Para mufassir kita menafsirkan ayat ini bahwasanya kejadian ini terjadi ketika Musa kembali ya ke Mesir setelah dia melaksanakan perjalanan panjang ya ke Palestina, lalu kembali ke Mesir ya. Nah, Musa ini kisahnya kan dikejar sama Fir'aun, kan habis memukul orang ya, karena di itu kasusnya itu. Kemudian dia lari, dia kemudian bersembunyi, dan ketemulah dengan
para kelompok pengembala yang mengembala kambing. Nah, para kelompok pengembala ini hanya tertumpu kepada salah satu sumur sebagai sumber air. Nah, setelah ketemu ada 2 orang gadis, ya gadis cantik 2 orang itu. Nah, ditanya kenapa di sini? Antri ini harus kita antri. Nah, tentu dia selama perempuan kan pasti laki-laki dulu didahulukan untuk memberi minum kambing-kambingnya. Maka setelah itu Nabi Musa alaihissalam, ya, dalam sebuah riwayat itu membuka batu yang menghalangi mata air itu sehingga airnya keluar. Batu itu ya cukup besar, ya, untuk diangkat itu satu kampung ngangkatnya. Dia cuma sendirian. Satu kampung ngangkatnya itu cuma diangkat sedikit aja supaya keluar airnya. Nah, dia ini satu orang saja ini. Setelah itu pulanglah 2 gadis ini, 2 gadis cantik ini, ya. Pulanglah. Kaget orang tuanya. Orang tuanya ini sudah orang tua renta nih, orang tuanya ini. Sudah tua renta orang tuanya. Nanti saya kasih tahu siapa nama orang tuanya itu. Saya tahu namanya, ya. Berarti kaget. Kenapa cepat sekali pulang? Nah, biasanya kan pulangnya setelah gelap, karena orang-orang dulu, orang kampung itu kasih makan dulu keminum kambingnya, dan dia terakhir. Bilang, saya ketemu seorang pemuda yang kuat, kuat, ya. Maka bilanglah orang tuanya, panggil pemuda itu, oke? Maka saya tidak menemukan riwayatnya apakah dua-duanya disuruh pergi panggil atau cuma salah satu orang saja. Tapi ada beberapa riwayat yang pernah saya baca begini. Ketika salah satu daripada anak gadisnya ini pergi memanggil laki-laki yang kuat ini dari sumur ke rumahnya, ya. Di tengah jalan karena ini Musa nggak tahu kemana arah rumahnya gadis ini, maka gadis itu gadis itu otomatis di depannya sebagai penunjuk jalan. Nggak mungkin dia di belakang toh, kan dia nggak tahu kemana arahnya. Nah, di tengah jalan tiba-tiba roknya gadis ini tersibak, mulus kan? Itu kalau holis, alhamdulillah, ya, mulus. Wah, kesempatan nih. Bilang beberapa kali itu kan mungkin karena angin kencang kan, sehingga dia bilang, begini, kau di belakang, saya di depan. Saking menjaganya pandangannya tuh, menjagodul basar, menundukkan pandangan dia. Iya. Nah, terus bagaimana caranya kalau di tengah jalan kiri dan kanan ada mestinya persimpangan. Nah, dan ini juga Musa nggak mau juga mendengarkan suara perempuan, karena itu kan bisa jadi aurat toh, apalagi kalau perempuannya suaranya lembut dan menggoda, itu kan bisa menjadi masalah, ya. Nah, jadi begini, kalau ke kanan kau ambil batu lempar ke kanan, jadi ini batu ambil, kemudian kalau ke kanan kamu lempar ke kanan batu, kalau ke kiri lempar ke kiri batu. Sakit hati-hatinya nih. Sampailah di rumahnya orang tua ini. Orang tua ini ternyata adalah siapa? Nabi Syuaib alaihissalam. Anak Nabi, ya. Ini makanya terjaga sekali, ya. Anak Nabi Syuaib alaihissalam, yaitu yang punya 2 anak gadis. Nah, setelah sampai di rumah itu, maka dialoglah dia dengan Nabi Syuaib. Diceritakan masalahnya, saya memukul orang kemudian mati. Bayangkan Pak, Musa itu memukul orang langsung mati. Memukul orang langsung mati, makanya dikejar sama Firaun, tentaranya Firaun. Sehingga saya lari ke sini mencari perlindungan dan seterusnya. Oke, kalau begitu ya dikisahkanlah
Bahasanya memang begitulah apa orang-orang soleh yang menegakkan kebenaran pasti banyak cobanya dan seterusnya. Nah, ini anak gadisnya diabadikan kata-katanya. Berarti anak gadis solehah ini diabadikan kata-katanya dalam Al-Quran, ya. Jadi anak gadis berkata, wahai orang tuaku, sesungguhnya kita butuh orang yang kita upah, yang cirinya itu al-qawiyul amin, yang kuat dan percaya. Kenapa dikatakan kuat? Kenapa dikatakan kuat? Buat mengembala kambing. Tidak, karena tadi Nabi bilang kan satu kali memukul orang. Bukan, satu lagi. Yang tadi itu satu kampung angkat apa? Batu. Dia cuma Sendiri. Yang kedua, kenapa dikatakan terpercaya? Kenapa dikatakan terpercaya? Kalau antar sampai di rumah. Karena ketika dia mengantar sampai di perempuan itu, di tengah jalan terlihat betisnya saja, ya, dia merasa terganggu, disuruh ke belakang. Artinya ini orang terpercaya. Ini bukan sembarang orang ini. Inna khairal mastajartal qawiyul amin. Sesungguhnya wahai orang tuaku, yang terbaik untuk kamu upah adalah yang kuat dan terpercaya. Dua ya, kuat dan percaya. Makanya salah satu ciri untuk mencari pemimpin adalah dua. Di antaranya al-qawiyul amin, kuat dan terpercaya. Pemimpin apa saja? Pemimpin negara, pemimpin kampung, perwakilan rakyat, bupati, gubernur, pimpinan Basnas, seterusnya adalah ya al-qawiyul amin. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Ya. Setelah mendengarkan anaknya begitu, ya, mungkin Nabi Syekh tangkap, wah saya jatuh cinta kayaknya. Iya. Gitu kan bahasa perempuan gitu kan susah dicerna Pak. Dulu. Sekarang nggak susah. Sekarang tidak. Dia duluan. Sekarang dia yang lapor. Bapak, Mama, saya menikah. Itu calonku. Dulu tidak Pak. Bahasanya itu susah dimaknai bagi orang-orang yang belum paham. Inna khairal mustajata al-qawiyul amin. Wahai orang tuaku, sesungguhnya yang baik yang engkau upah adalah al-qawiyul amin, yang kuat dan terpercaya. Maka Nabi Syuaib berkata kepada Musa yang dapatkan Al-Quran, nanti kita baca surah Al-Qasas ya, mungkin minggu depan sampai sana. Apa itu? Inni uridu an unkihata hidabnatayya hataini ala anta jurani samaniyata hijat fa in atmamta asyram fa min indika. Ya. Wahai pemuda, belum kita namanya ini, namanya. Wahai pemuda, enggak disebutkan namanya ya Musa. Pemuda, saya ingin menikahkan engkau kepada salah satu putriku. Ya. Salah satu putriku. Boleh dulunya satu putriku. Ya. Anda tahu kan Musa ini kan lari, nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa toh? Paham ya? Musa lari karena habis memukul orang, tinju langsung mati, dikejar dan mencari persembunyian, dan akhirnya ketemu sama kedua gadis sampai datang kepada Nabi Syuaib. Ya tentu dia seorang nabi. Dia nggak punya apa-apa. Dia hanya seles pinggang kata orang Melayu, hanya pakai baju saja dan seterusnya. Ya, baju saja, dan dia datang ke rumah Nabi Syuaib. Apa maharnya? Apa maharnya? Maharnya adalah ala anta jurani sama niata hijat. Ya, engkau mengembalakan kambing aku selama samania wahid isnin selasa arba khamsa sita sama samania 8. Jadi maharnya itu adalah menggembalakan kambingnya Nabi Syuaib selama 8 tahun. Ini kan cuma satu pendidikan, atau yang satu ini lagi kan dua anak gadisnya. Gak diceritakan itu dalam, saya belum baca itu kisahnya itu, yang satu lagi dengan siapa dia menikah. Oke, 8 tahunnya.
Tapi ada lagi sebenarnya fa in atmamta asyran fa min idika. Tapi kalau kau mau cukupkan 10 tahun maka enggak apa-apa. Terserah kamu. Al-Kisah ini juga di kisahnya ini. Setelah dia mengembala kambing selama 6 tahun sebagai maharnya toh, ternyata kambingnya yang lahir semua perempuan, semua betina. Bayangkan itu. 8 tahun mengembala kambing dan kambingnya lahir itu semua betina. Di satu lembah itu kambing semua isinya. Sekian banyak kambing itu yang digembala oleh Nabi Musa karena berhasil kan, dan Nabi yang mengembalakan ya yang berhasil. Jadi memang dikisahkan maksudnya salah satu keistimewaan Nabi itu kan satu rasulang illa wa ra'il ghanam. Kami kata Allah tidak mengutus Nabi kecuali pernah mengembala kambing. Kambing ini memang hewan yang paling rumit Pak ya. Paling rumit ya. Nah, 8 tahun mengembala sebagai maharnya, ternyata anaknya semua betina. 2 tahun selanjutnya karena Nabi Musa mencukupkan 10 tahun, anak kambingnya semua jantan. Ya, jadi komplit itu 8 tahun betina, 2 tahun jantan. Jadi penuh itu lembah kambing semua. Nah, setelah selesai masa pengabdiannya kepada mertuanya karena telah mendapatkan anak gadis ya selama 10 tahun. Inilah perjalanannya ini mau kembali ke Mesir. Di tengah malam gelap gulita karena musim dingin pada saat itu ya, Nabi Musa menyalakan api dari batu, digosok-gosokkan, nggak ada hasilnya. Dulu kan korek itu dari batu digosok-gosokkan toh, nggak ada hasilnya. Tiba-tiba dia melihat cahaya. Ini nih cahayanya dia ini. Izra'a naron ya. Ketika dia melihat naron, faqala li ahlihi, lalu berkata kepada keluarganya, inni anastu naro. Saya melihat itu sana ada api itu. Nyata api itu kelihatannya dekat dan jauh karena di bukit Turisinin ya, Bukit Tur. Kalau yang pernah ke Mesir nanti dia cari ke Bukit Tur. Rupanya Nabi Musa mendapatkan wahyu ini, cerita ini. Dan li'atikum minha, semoga dengan api itu saya bisa bawa kepada engkau wahai keluargaku, biqabasin dalam bentuk obor, wajidul ala nari huda, atau saya mendapatkan petunjuk daripada api itu karena dikatakan juga tersesat. Jadi api itu menjadi petunjuk dari atas itu. Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika dia sampai kepada bukit itu ingin mengambil api, nudiya ya Musa, terdengarlah suara. Apa suaranya? Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Wahai Musa, akulah ini Tuhanmu, fakhla'na 'alaik. Apa? Lepaskanlah alas kakimu, kedua alas kakimu. Ya. Kenapa alas kaki dilepaskan? Belum menghadap Tuhan. Makanya berada di lembah yang suci. Ya, pintar ya. Itu pintar karena apa? Google. Ya, jadi fakhla'na 'alaik. Kenapa itu disuruh buka sandalnya? Karena dia berada di tempat yang suci. Innaka bil wadil muqaddas tuwa, sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Lanjut lagi. Apa ini di sinilah tempatnya itu Musa dikatakan kalimullah, nabi yang langsung berbicara kepada Allah di sini nih. Jadi katanya mana tadinya mengatakan bahwasanya ada nabi yang langsung berbicara kepada Allah di sini nih, misalnya nih. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Sesungguhnya aku itu Tuhanmu, maka bukalah kedua belah sandalmu itu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Sesungguhnya engkau di lembah yang mulia. Kemudian mengatakan wadi mubarak, berarti lembah yang berkah ya. Kalau ini lembah yang mulia. Wa nakhtartuka fastami lima yuha. Wa ana, kata Allah, aku akhtartuka, memilih dari kaummu, fastami lima yuha, maka dengarlah baik-baik ya, lima yuha, terhadap apa yang engkau akan diwahyukan ya. Dengar baik-baik. Inni anallahu, kata Allah ini, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, atau tiada ilah yang berhak disembah kecuali aku.
fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan untuk mengingatku. ya, semuanya bukan laksanakan, tegakkan. Aqim itu aqama yuqim itu kan tegakkan. Ya. Aqimis sholata li dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Pertanyaannya, adakah salatnya Nabi Musa? Ada enggak salatnya Nabi Musa? Perintahnya untuk salat Nabi Musa dan kaumnya. Ada enggak? Ini Nah, ini wahyunya, ini dalilnya ada. Ya. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Nah, pertanyaannya, apakah salatnya Nabi Musa sama dengan kita? Nah, itu jadi perdebatan. Ya, menurut riwayat tidak sama. Dia cukup ruku saja. Berdiri dan ruku. Makanya kalau melihat orang Yahudi itu merata di tembok ratapan, dia ruku saja. Ruku dia duduk saja kayak begini. Nah, ruku saja dia. Karena dia itu di tembok ratapan begitu. Jadi dia ibadahnya itu ruku. Nah, ruku saja sampai ruku dia. Kalau kita kan sempurna sampai sujud, ya. Ya. Inna sa'ata atiyatun. Ini firman Allah ini kepada Musa ini. Inna sa'ata, sesungguhnya hari kiamat itu benar-benar akan datang. Akaduh fiha, tapi dirahasiakan. Itu jaza kullu nafsim bima tas'a, agar setiap orang itu mendapatkan balasan terhadap apa yang telah dia usahakan. Fala yasuddannak anha man la yu'minu biha wattabahahu fatarda. Coba baca Maka janganlah Nur. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya. Iya. Yang menyebabkan engkau binasa. Jadi orang-orang yang memalingkan kita, yang mengatakan bahwasanya tiada hari kiamat, tiada kehidupan setelah kematian, itu jangan didengar, ya. Karena kenapa? Sungguh kiamat itu akan datang dan akan ada pembalasan setelah kematian, ya. Dan sampai saat ini juga begitu. Banyak sekali orang-orang yang mengkampanyekan dengan sifat-sifat ateis, bahwasanya nggak ada itu setelah kematian. Nggak ada juga orang mati baru balik ke sini melapor kalau sana ada neraka dan surga. Nggak ada itu. Itulah kata-kata orang-orang yang ingin memalingkan kita daripada keadaan sebenarnya, itu ada kematian, ada kiamat. Kemudian, wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Allah bertanya, wahai Musa, apa itu di tangan kananmu? Ya. Qala hiya asaya. Wahai Tuhanku, hiya asaya, inilah tongkatku. Atawakkau 'alaiha, tempat aku bersandar, wa husyu biha ala ganami, untuk memukul daun untuk mengambil makanan kepada kambingku. Wa liya fiha ma'arib ukhra, dan tongkat ini adalah banyak manfaat yang lain. Saya kisahkan tongkat ini. Ini tongkat ternyata ada juga anunya, ada juga kisahnya. Saya lupa tadi ceritakan. Ketika Nabi Musa resmi menikah dengan anaknya Nabi Syuaib, maka Nabi Syuaib itu memerintahkan untuk mengambil tongkat, untuk mengambil kambing, itu tongkat ambil. Ya. Banyak tongkat di situ, ada beberapa tongkat. Ya. Dikisahkan bahwasanya lebih dari 2 kali Nabi Syuaib itu memerintah Musa mengambil tongkat itu. Dan tongkat yang ambil itu tidak pernah berubah, itu terus. Itu banyak tongkat, kembalikan, ambil lagi, kembalikan, ambil lagi, kembalikan, ambil lagi. Syuaib mengatakan, itu tongkat dari surga. Itu bukan sembarang tongkat, ya. Nah, itu kisahnya begitu, ya. Jadi tongkat itu bukan sembarang tongkat sebenarnya, yang dipakai sama yang dipakai Nabi Musa itu mengembala sampai dia menghadap kepada Tuhannya. Nah, jadi tongkat bukan sembarang tongkat, ya. Wala biha ma'arif ukhra, ya, juga manfaatnya lain. Qala alqiha ya Musa. Musa lemparkan tongkat itu. Falqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Ketika dia melemparkan, maka tongkat itu berubah menjadi ular yang hidup, ya. Qala khuzha wala tahab. Ambil itu, jangan takut. Ini takut. Jadi menisawi kalau ada orang takut sama ular, ya. Karena Nabi saja ketika dilemparkan di tongkat dia takut. Artinya manusia kalau ada orang takut sama ular, ya. Apalagi sama buaya, kecuali buaya darat, ya. Ya, jadi ini mengisahkan bahwasanya
manusiawi kalau ada orang takut sama ular, karena Nabi saja takut sama ular. Khuzha wala tahab, wahai Musa, ambil tongkat dan jangan takut. Sanu'iduha siratahal ula. Ya, coba terjemahkan apa terjemahnya? Sanu'iduha, akan kami ulangi Kembalikannya kepada siratahal ula, kepada bentuknya yang semula. Artinya kalau kau ambil tongkat, ya begitu tadi kan dilempar toh, ini ular, dan ambil lagi kembali menjadi siratahal ula, sama dengan semula itu kembali menjadi tongkat. Wadmum yadaka ila janahika, masukkan tanganmu di ketiakmu, dia begini ya, ketiak begini. Tahruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra, keluarlah apa itu bayda, cahaya putih, min ghairi su'in, tanpa cacat ya, tanpa keadaan tidak baik. Ayatan ukhra, sebagai mujizat yang lain. Jadi mujizatnya ada berapa? Dua ya. Yang di sini ya. Pertama apa? Tongkat. Yang kedua cahaya dari ketiaknya. Kalau kita apa? Pakai deodoran ya. Oke. Kemudian iluriyaka min ayatinal kubra, agar kami perlihatkan kepadamu min ayatina, dari tanda-tanda kami al-kubra, yang besar, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu ada, ya, Maha berkuasa, bisa merubah tongkat menjadi ular, kemudian cahaya kepada dari ketiak. Nah, jadi itu semua menjadi tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizat ini kan sebenarnya begini, dalam bahasanya itu mukjizat itu adalah amrun khaliqun lil ada, yaddai ala apa, yuti alaman idda'a annahu nabiyun. Jadi mukjizat adalah sebuah perkara yang diberikan atau kekhususan diberikan kepada seseorang yang mengaku sebagai nabi. Jadi kalau ada nabi, saya nabi, mana buktimu? Ya, ada mukjizatku. Ya. Dan kalau sekarang ada nabi-nabi baru kayak Nabi Musaddiq, apalagi nabi yang datang, suruh dia bikin mukjizat. Ada mukjizatnya. Nah, jadi salah satu contoh mukjizat adalah nabi adalah punya mukjizat. Nah, mukjizat Nabi Muhammad itu banyak. Antaranya adalah Al-Quran, ya. Antara mukjizat Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Oke, min ayatil kubra, dari ayat atau tanda-tanda kami yang besar. Izhab, ini nih, setelah mendapatkan api di Bukit Tur, kemudian apalagi tadi diberikan keistimewaan, tongkatnya bisa menjadi ular, ada cahaya di ketiaknya, diperintahkan dia untuk kemana? Bertemu Fir'aun. Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Kalau anda tahu ini taubat ini, taubat. Jadi ketemulah kamu ke Fir'aun, sesungguhnya dialah orang yang melampaui batas. Kemudian berdoa, doanya nih yang kita sering hafal apa itu? Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Jadi ini doa harus hafal ini ya, dibaca. Makanya saya hari ini saya tadabburi kan ini doa wajib ini. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Kemudian wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Jadi Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri, ya Allah mudahkanlah urusan kita ini. Banyak urusan Pak, ya Ibu ya, banyak urusan kita ini. Urusan kita itu kalau dipikir-pikir gak ada habisnya. Salah satu wasilah mempermudah urusan adalah dengan banyak-banyak berdoa, menggunakan doa Nabi Musa ini, ya. Astamri wahlul uqdatam min lisani, ya. Kalau ini pasihkan lah ya. Apa itu Nur, pasihkanlah, lepaskanlah beban ya, beban dari lidahku. Artinya pasihkanlah lidahku, ya. Kenapa demikian? Ini kisah lain lagi nih, ya. Itu Nabi Musa alaihissalam ketika dia sama Fir'aun. Tahu ya kalau Fir'aun itu membesarkan Musa ya? Dipahami ya? Kan Fir'aun tadi membesarkan Musa, tapi saya tadi nggak bahas di situ. Jadi Fir'aun membesarkan Musa.
Musa ini ketika baru berumur berapa bulan, ini baru berumur berapa bulan, ya, ketika dia sudah merangkak, ya, Fir'aun ini naik di atas. Ini adalah sebuah kisah ya, Allah a'lam bishawab ya. Kisahnya seperti itu yang pernah saya dengar dari kakek saya, ya, walaupun belum saya baca riwayatnya, tapi insyaallah bisa dibaca, dicari lah ya, siapa tahu dapat seperti ini kisahnya. Ini sering lihat sebenarnya tapi nggak apa-apa, karena tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nabi Musa ini masih merangkak. Saat itu Fir'aun naik di atas, ada mengatakan di atas kursi, dan mengatakan di atas ranjang, di atas kursi ya, katakanlah. Tiba-tiba ini Musa, ya, dia tendang itu kursi sampai roboh, ya, baru merangkak, dan Fir'aun tuh duduk di kursinya, di singgah-singgahnya, dia tendang itu kursi sampai roboh, baik. Langsung Fir'aun bilang sama istrinya, namanya Asia istrinya Fir'aun, ini yang mau ganti saya, ini yang mau ganti saya, ini bunuh dia, ini yang mau ganti saya nanti, ini bunuh dia. Ini dia masih keji saya, nah saya sudah disiksa, apalagi nanti akan besar, bunuh dia. Maka Asia ini kan dia mengatakan dia seorang nabi, jadi istrinya Fir'aun Allah dikata, ada yang mengatakan juga salah seorang nabiah yang Allah utus ke muka bumi ini, Asia. Aisyah mengatakan tidak, ini anak kecil nggak tahu apa-apa. Mana buktinya? Oke, kalau begitu dikasih 2 tempat, ya, 2 tempat. Satu tempat berisi api, penuh dengan bara, oke. Satu lagi tempat berisi roti yang bisa dimakan. Bilang, coba kasih itu dua-duanya. Ya, kalau dia ambil roti, berarti pintar dia. Mungkin bisa nanti dia ganti kamu sebagai raja nanti. Ternyata Fir'aun itu ambil Musa itu ambil itu bara, kemudian digigit. Akhirnya lidahnya itu melepuh, dan gara-gara itu sehingga dalam beberapa riwayat itu Fir'aun itu cadel dan dia tidak pasti berbicara. Karena itulah ketika dia hendak menghadap Fir'aun, ya, kan lidahnya tidak bagus. Ini antara doanya, wahlul 'uqdatam min lisani, jadi hilangkan lubang kepada lidahku, ya. Kemudian apalagi? Agar mereka mengerti. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti apa yang aku katakan, apa yang aku ucapkan. Kemudian waj'al li waziram min ahli. Jadikanlah sesatu keluarga aku itu sebagai wazir, ya, utusan sama-sama dengan saya. Siapa dimaksud ini? Siapa dimaksud? Dan tahu? Haruna akhi, yaitu Harun sebagai saudaraku. Ada mengatakan kakaknya Musa alaihissalam. Nah, kenapa Harun harus ikut mendampingi Musa? Di antaranya adalah karena Harun itu bagus artikulasi kata-katanya, bagus bahasanya, dia seorang orator dan seorang diplomat. Musa ini kuat badannya, jago dia, kalau mau sekali mukul aja semati orang. Fir'aun saja baru saja berapa bulan Fir'aun di singgasananya dihantam pakai kaki, roboh itu singgasana. Tadi sudah dikatakan satu kampung itu angkat itu penutup air, penutup sumur, dia sendirian. Jadi bisa dibayangkan ya, bahkan ada sebuah riwayat itu Musa kalau menggunakan 7 lapis pakaian masih keluar itu bulu badannya. Dan sebuah riwayat itu. Artinya memang dia perkasa, al-qawi, alim, kuat dan terpercaya. Harun ini antitesa. Harun ini orangnya dalam beberapa pembahasan nanti kita bahas ya. Dia orangnya biasa saja, tapi dia orangnya pandai berbicara, petah lidahnya, bisa mempengaruhi orang dengan kata-katanya. Oleh karena itulah Harun ini Musa minta supaya Harun juga ikut bersama dia. Nah, pertanyaan ini ya. Apakah semudah itu orang bisa berdakwah pada zaman itu umatnya Musa? Tidak.
Kenapa? Karena umat sebelum umat Nabi Muhammad itu, jika orang mau menjadi dai harus diangkat menjadi nabi atau rasul dahulu. Jadi kecuali umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Muhammad, kita ini adalah umat yang semua orang berhak atau bisa belajar untuk meneruskan kerja-kerja para nabi dengan berdakwah. Jadi bagaimana susahnya dulu orang itu berdakwah di zamannya Nabi Musa, harus diutus sebagai nabi dulu baru bisa berdakwah. Nah sekarang ini banyak orang berdakwah, yang penting memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Semoga ini menjadi ya inspirasi buat kita, minimal ya hafalah doanya Nabi Musa ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Tidak usah diteruskan harus sebagai utus juga harus sebagai seorang, enggak usah. Ya. Langsung saja yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, dan permudahlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah beban yang ada di lidahku ini, kasihan ya, karena supaya orang dengarkan, yafqahu qawli, supaya orang mendengarkan dan memahami apa yang aku katakan, ya. Waj'al li waziran min ahli, ya ini kan ketika dia juga minta harus sebagai saudaranya sebagai mendampingi dia atau mendampingi dia sebagai nabi. Nah, itulah tadabbur kita hari ini. Semoga bisa dipahami, dimaklumi dan diamalkan, ya. Dan kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini sebagai imam dan syafi', penolong bagi kita semua. Sebagaimana kata Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'al ashabi. Bacalah kadang akan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafi', penolong bagi orang-orang yang membacanya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.